Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat Gereja Kristen Karunia dimanapun berada. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan di tempat kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan tentang menghakimi yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 1 hingga yang ke-5. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, pengajaran Tuhan untuk memimpin hidup kami lebih hari lebih berkenan kepada Tuhan. Tolong kami, terangi hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan boleh melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hakikatnya menghakimi di dalam kehidupan orang percaya? Boleh atau tidak? Menurut pasal 7 ayat yang ke-1 ini, jelas dikatakan di sana bahwa jangan kamu menghakimi. Jadi menghakimi itu tidak boleh. Lalu bagaimana sikap kita jika kita menemukan kesalahan atau kelemahan saudara kita? Apakah kita biarkan saja demi mentaati dari perintah jangan menghakimi ini? Apa sih sebenarnya yang dimaksud menghakimi di dalam ayat ini? Ada orang yang memakai perintah ini untuk membela dirinya. Jika dia ditegur, dia bilang, kamu ini jangan menghakimi dong. Ya, ada juga orang yang ketika ditegur, dia bilang, oh itu hamba Tuhan yang baik loh, kamu nggak boleh menghakimi seperti itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi ada bermacam-macam situasi dan kondisi yang diperintahkan. Jangan menghakimi untuk membela dirinya sendiri. Ya, jadi orang tuh banyak memakai kata atau perintah ini untuk membela dirinya sendiri. Ada dilema dalam menghakimi seperti ini. Bagi orang yang menegur, bilang, saya hanya menegur kok, terserah kamu mau terima atau tidak. Tetapi bagi orang yang ditegur, akan berkata, saya tersinggung karena saya merasa dihakimi. Ya, sebagai contoh baru-baru ini, sekitar 2 bulan yang lalu, ada satu peristiwa di media sosial, saudara-saudara. Ada seorang hamba Tuhan merasa disuruh oleh Tuhan untuk mengusir atau menengking wabah COVID-19 ini. Diam, tenanglah. Tapi sampai sekarang COVID itu masih jalan-jalan kemana-mana. Nah, waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang lain menyatakan bahwa kalau perintah itu tidak terjadi, maka itu bukan dari Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini menegur atau menghakimi? Ya. Nah, muncul dilema seperti itu. Sampai di mana sih batasan menghakimi atau menegur? Mari kita belajar apa maksud Tuhan agar kita
dapat bersikap lebih bijaksana. Kalau kita perhatikan, Matius pasal 7 ini adalah pasal yang berisi tentang ajaran Tuhan Yesus di bukit, atau populer disebut khotbah di bukit, yang isinya adalah etika tentang hidup anak-anak kerajaan sorga. Bagaimana orang percaya harus hidup. Yang lain juga mengatakan ini sebagai satu intisari dari seluruh pengajaran Tuhan Yesus. Nah, semua alasan ini bisa diterima. Sebab itu kita harus menuruti apa ajaran Tuhan Yesus itu. Ya, kalau kita perhatikan Matius 7 ayat yang pertama tadi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, di dalam terjemahan lama, ayat yang sama mengatakan janganlah kamu menuduh orang supaya kamu jangan dituduh. Supaya jangan kamu dituduh. Artinya di sini menghakimi bisa diidentikan dengan apa? Menuduh. Ketika kita mengetahui dosa saudara kita, jangan dikatakan di situ, jangan kamu menghakimi ketika kita tahu dosa dari saudara kita. Jangan kita cepat-cepat mengambil posisi sebagai seorang hakim atas saudara kita tersebut. Kenapa demikian? Ayat itu mengatakan supaya kamu tidak dihakimi. Karena kita juga orang yang berdosa, yang mempunyai kelemahan. Nah, kecenderungan kita ketika mengetahui ada orang yang jatuh ke dalam dosa, kita biasanya malah menunjukkan dosa itu seluas-luasnya, seolah-olah kita ingin menjatuhkannya. Maka dari itu Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita tidak mempunyai sikap yang negatif, yang buruk itu. Tuhan Yesus mengingatkan, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi juga. Maukah kita ketika kita jatuh ke dalam dosa, lalu dosa kita itu di blow up, ya, dibesar-besarkan, diceritakan ke sana kemari, disebarluaskan? Tentu kita tidak akan mau. Sebab itu janganlah kita menghakimi. Karena jika kita saling menghakimi, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang sedang kita alami itu. Kenapa? Mari kita lihat di dalam ayat yang kedua. Matius 7 ayat yang kedua, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan jika ayat ini berlaku dalam hidup kita. Sakit nggak kalau kita mengalami seperti ini? Jika sifat orang itu suka menyalahkan orang lain, biasanya dia sangat takut untuk disalahkan. Ya, contoh secara psikologi, kalau ada seseorang yang suka ngerasani orang lain, maka dia sendiri takut untuk dirasani orang lain. Betul tidak? Jika ada orang yang berbisik-bisik di sekitarnya, maka dia merasa dirasani. Padahal orang yang berbisik itu apa? Sedang memuji dia. Tetapi karena dia suka atau sedang menjadi satu kebiasaan yang ngerasani orang lain, maka dia merasa seperti dirasani terus oleh orang lain. Hidup seperti ini tidak akan nyaman. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Orang seperti ini akan merasa tersiksa dalam hidupnya. Sebab itu, jangan kita saling menghakimi. Inilah maksud Tuhan yang mengajar kita jangan menghakimi, supaya kita dapat menikmati hidup kita dengan nyaman, bebas dari rasa khawatir, bebas daripada rasa untuk dibalas oleh orang lain dengan sesuatu yang kita lakukan terhadap orang lain itu. Mari kita perhatikan prinsip apa yang harus kita miliki agar kita tidak menghakimi orang lain. Nah, untuk memahami maksud itu, kita lihat surat
Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi atau bertuduh-tuduhan, ya. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Di sini Rasul Paulus ingin agar kita tidak saling menghakimi atau saling menuduh. Tetapi Paulus juga tidak bilang bahwa biarkan saja itu terjadi. Biarkan saja kesalahan itu terjadi. Diamkan saja. Tidak, Rasul Paulus tidak berkata demikian. Secara tersurat di sini Paulus mau ada satu sikap, ada satu prinsip yang harus kita pegang. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Artinya tetap ada teguran, tetap ada nasihat, tetapi dengan motivasi yang benar. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membangun atau memulihkan saudara kita itu. Nah, inilah yang menjadi batasan antara menghakimi dengan menegur kesalahan orang lain. Menghakimi itu menjatuhkan, sedangkan menegur itu adalah untuk supaya mereka tidak tersandung atau supaya mereka tidak jatuh di dalam kesalahan-kesalahan yang lain. Menghakimi dan menegur itu memang beti. Apa beti itu? Beda tipis, ya. Yaitu ada di dalam motivasinya. Mau menjatuhkan atau mau membangun. Inilah prinsip yang dikehendaki Tuhan agar kita tidak jatuh dalam sikap menghakimi orang lain. Yaitu jangan biarkan atau jangan kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung ketika kita menegurnya. Nah, Tuhan mau kita berempati terhadap orang lain sehingga tidak timbul sikap menghakimi ini, ya, melainkan sikap yang membangun dan menghargai orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sebab itu kita juga perlu tahu bagaimana cara menegur, ya, bagaimana cara menegur kesalahan orang lain. Tentunya dengan kasih, ya. Jangan di depan umum, tegurlah di bawah 4 mata. Inilah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat yang ke-15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Puji Tuhan. Kita harus tahu juga cara menegur yang baik, ya, seperti yang diajarkan Tuhan ini. Dan juga kita harus menghargai perasaan atau muka orang lain supaya dia tidak dipermalukan. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-12 di situ juga dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sesalah-salahnya seseorang, dia tetap perlu dihargai. Inilah yang namanya kasih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ketika kita masih berdosa, Allah itu memberikan anaknya yang tunggal kepada kita supaya kita diselamatkan. Inilah kasih yang diajarkan Allah kepada kita. Baru setelah itu kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Setelah kita dikasihi, kita disadarkan akan dosa-dosa kita. Ya, kita dirangkul. Dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dosa dan kesalahan kita itu di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Inilah kasih sejati yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Supaya kita juga mengasihi orang lain. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 di situ dikatakan kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, ketika kita berdosa, Allah tidak mengutamakan menghakimi kita, tapi Allah mendahuluinya dengan mengasihi kita. Itulah yang harus kita terapkan. Mengutamakan kasih
di dalam menegur untuk membangun. Selanjutnya, bagaimanakah etika agar kita tidak menghakimi dengan sembarangan? Tuhan memberikan suatu kiasan di dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai ke 5 itu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Nah, melihat selumbar itu apa, saudara-saudara? Debu yang kecil sekali, ya. Di mata saudara kita bisa kita lihat. Di dalam kondisi kita sendiri tidak mengetahui sedang ada balok di mata kita. Ini suatu yang mustahil untuk melihat selumbar di dalam mata saudara kita, sedangkan di mata kita sendiri ada balok. Artinya untuk melihat dengan penilaian yang benar, maka kita harus memiliki dasar-dasar yang benar, yang objektif, yang mutlak seperti firman Tuhan. Bukan berdasarkan kebenaran kita sendiri, asumsi-asumsi kita sendiri. Tetapi kita harus benar-benar mengetahui secara objektif, bukan pendapat kita secara pribadi yang bersifat subjektif. Ini penilaian yang sok tahu akhirnya, ya, jadi jauh daripada kebenaran. Nah, di dalam ayatnya yang keempat di situ dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Mau menolong orang lain, padahal dirinya sendiri masih belum dipulihkan. Seperti orang buta menuntun orang buta. Akan celaka semuanya. Dalam menegur orang lain, kita sendiri harus sudah beres. Contohnya seorang papa yang sedang menasihati anaknya, jangan merokok. Padahal papanya itu sendiri adalah seorang perokok. Belum beres terhadap rokok. Bagaimana mungkin nasihatnya bisa diikuti oleh anaknya? Yang kelima, ayat yang kelima. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Munafik adalah orang yang memakai topeng. Apa yang tampak di luar itu sebagai satu topeng bagi dia, sedangkan yang di dalam itu yang aslinya. Nah, pernah ada di Indonesia ini ada seorang hakim yang menghakimi para koruptor. Tetapi setelah beberapa waktu, ternyata dia sendiri akhirnya ditangkap oleh KPK di dalam kasus korupsi. Orang ini telah melanggar etika jabatannya yang dipercayakan kepadanya. Nah, kita sebagai orang yang percaya dipanggil Tuhan bukan untuk menjadi hakim atas saudara-saudara kita, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi kasih sejati daripada Tuhan bagi saudara-saudara kita dan orang-orang yang belum percaya. Jadi ketika Tuhan memerintahkan jangan menghakimi, hukum yang positif adalah marilah kita mengasihi supaya kita boleh membangun atau memulihkan saudara-saudara kita yang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kalau sebagai orang percaya kami diajar oleh Tuhan bukan untuk menjadi hakim atas kelemahan atau kesalahan dari saudara-saudara kami, tetapi kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi kasih Tuhan yang sejati atas hidup kami. Menjadi satu pengalaman rohani bagi kami ketika kami diterima apa adanya oleh Tuhan. Ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah memberikan nyawa Tuhan Yesus supaya kami boleh mendapatkan keselamatan, menerima anugerah keselamatan, dan melaluinya hidup kami dibawa kepada satu kesadaran
bahwa segala dosa yang ada pada kami itu harus kami tinggalkan. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami juga boleh mengutamakan kasih daripada penghakiman kepada saudara-saudara kami yang bersalah. Tolong kami ya Tuhan, pimpin dan berkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.